Secara geografis, kerajaan Ternate Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Kerajaan Ternate termasuk kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Bob Masyur Malamo pada 1257 m. Sejarah berdirinya Kesultanan Ternate Tidore. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Tiko sebagai kolano atau raja mereka. Sejak 1257 m, Momole Siko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Bob Masyur Malamo. Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sejarah berubahnya kerajaan Ternate menjadi Kesultanan Islam. Proses Islamisasi di Ternate ada 3 teori. Pertama, Islam masuk ke Ternate melalui pedagang Gujarat dan Arab abad ke-13. Kedua, Kolono Molomateya, raja ke-12 Ternate bersahabat karib dengan saudagar Arab, yang memberinya petunjuk tentang cara pembuatan kapal pada abad ke-14. Ketiga, ajaran Islam turut disebarkan melalui tokoh Datu Maulana Hussein yang pandai membaca Al-Quran. Datu Maulana Hussein berhasil membuat Kolano Gapi Baguna memeluk Islam pada abad ke-15, dan Kolano Gapi mengubah namanya menjadi Kolano Marhum. Kolano Marhum juga mengajarkan ajaran Islam kepada putranya yaitu Zainal Abidin, dan juga memasukkannya ke pesantren Sunan Giri di Gresik. Kolano Marhum juga mengajarkan ajaran Islam kepada putranya yaitu Zainal Abidin, dan juga memasukkannya ke Pesa. Setelah Kolano Marhum wafat, Zainal Abidin menggantikan ayahnya menjadi Raja Ternate dan mengubah gelar Kolano menjadi gelar Sultan. Pada masa pemerintahannya juga, ia berhasil mengubah kerajaan Ternate menjadi kesultanan berbasis ajaran Islam. Dalam masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Ternate bersaing dengan Kesultanan Tidore untuk memperebutkan pengaruh sebagai kerajaan Islam terbesar di Maluku. Maka dari itu, Kesultanan Tidore bersekutu dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, yaitu Obi, Bacan, Seram, dan Ambon yang diberi nama Uli Lima. Uli Lima ini dibentuk untuk memperkuat hubungan dagang di Maluku. Kerajaan Ternate yang termasuk kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kerajaan ini pertama didirikan oleh Bob Masyur Malamo dan pertama kali dipimpin oleh Raja Sargon dari Akkad. Puncak kejayaan kerajaan Ternate berlangsung ketika kesultanan dipimpin oleh Babula Datu Syah 1570-1583. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Babula wafat pada 1583 m. Tak lama kemudian, Spanyol melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada 1606 m. Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Selain itu, Sultan Ba'abullah 1570-1583 juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni.
Struktur pemerintahan Kesultanan Ternate. Pertama, Jogugu Perdana Menteri. Kedua, Hukum Sangaji Menteri Luar Negeri. Ketiga, Kapitala Panglima Armadala. Keempat, Gamraha Lembaga Kerakyatan. Kelima, Hukum Sosio Menteri Dalam Negeri. Keenam, Tulilamo Menteri Sekretaris Negara. Jalur rempah. Ternate dan Tidore adalah bagian dari Kepulauan Maluku bagian utara, yaitu pulau-pulau Ternate, Tidore, Makian, Bacan, dan Mauti. Ternate memiliki rempah cengkeh, lada, pala, dan sejenisnya. Berdasarkan sejarah, Ternate dan Tidore adalah bagian dari Kepulauan Maluku bagian utara yang oleh para pedagang Arab kepulauan itu diberi nama Jazirah Al-Mulk, di mana kepulauan raja-raja merujuk kepada 4 kerajaan bahari yang jejaknya masih bisa kita temui hingga saat ini, yaitu Kerajaan Celolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Wilayah tersebut digadang-gadang sebagai Taman Firdaus yang penuh misteri. Para pedagang Arab dan Cina selama berabad-abad sengaja merahasiakan keberadaan hingga maskapai dagang Eropa berhasil membuka tabir misteri rempah Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Sampai dengan awal abad ke-17 Masehi, cengkeh dan pala hanya bisa ditemukan Kepulauan Maluku bagian utara dan Banda. Sebagai masyarakat bahari, orang-orang Ternate dan Tidore sangat akrab dengan lautan. Laut bukanlah pemisah bagi pulau-pulau mereka, tapi justru pemersatu bagi masyarakat yang beragam, mendampingi memori kolektif kejayaan rempah Nusantara yang pernah mengharumkan nama Maluku dalam kancah perdagangan dunia. Oleh karena itu, tradisi berperahu dengan menggunakan perahu kora-kora yang dulu digunakan untuk pelayaran hongi masih terus dilestarikan. Peradaban rempah di wilayah ini pada suatu masa telah menciptakan laboratorium keragaman bangsa-bangsa dunia. Semua keragaman itu tercermin dengan jelas rempah Raja Nusantara yang melegenda dalam sejarah dunia. Cengkeh, salah satu rempah Raja Nusantara yang terbukti telah berkelana jauh hingga ditemukan di belahan dunia lain, ribuan kilometer dari Nusantara. Kehidupan sosial budaya. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534 misionaris Katolik, Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore adalah dua kerajaan yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan merupakan penghasil rempah-rempah, cengkeh, dan pala. Pada perkembangannya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan wilayah Maluku. Kehidupan politik. Kondisi ini membuka peluang bagi bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang sama-sama datang untuk mencari rempah-rempah dan ingin memonopoli perdagangan di Maluku. Bangsa Portugis berlabuh ke Pulau Maluku pada tahun 1515 dan bersekutu membantu Kerajaan Ternate melawan Tidore, sementara bangsa Spanyol singgah ke Maluku pada tahun 1521 dan berpihak kepada Kerajaan Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan tersebut, akhirnya diadakan Perjanjian Saragossa yang isinya mengharuskan Spanyol meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Kepulauan Filipina. Pasca Perjanjian Saragossa, Portugis membangun Benteng Sao Paulo dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan dan semakin berani ikut campur dalam pemerintahan. Tahun 1570 Sultan Harun mengadakan perundingan dengan Portugis. Namun perundingan itu hanyalah tipu daya untuk menjebak Sultan Harun supaya mengunjungi Benteng Sao Paulo. Akhirnya Sultan Harun dibunuh saat mendatangi benteng tersebut. Kehidupan politik. Anak Sultan Harun, Sultan Baabullah bersama rakyat Maluku berusaha bangkit kembali dan menentang Portugis. Benteng Sao Paulo berhasil dikuasai setelah berjuang selama 5 tahun. Portugis akhirnya meninggalkan Ternate menuju Ambon. Baru pada abad ke-17, Belanda datang ke Maluku dan menduduki benteng. Perlakuan yang diterima rakyat Maluku ternyata lebih kejam. Sampai pada akhir abad 18,
rakyat Tidore dipimpin Sultan Nuku melakukan perlawanan terhadap Voce. Sultan Nuku meninggal tahun ke-1805. Perlawanan rakyat Maluku kembali sengit pada abad 19 di bawah pimpinan Kapten Patimura. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba, banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Peninggalan. Pertama, Istana Sultan Ternate. Peninggalan kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Kesultanan Ternate. Lokasinya ada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang dicampur dengan gaya lokal. Saat ini, istana tersebut dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai cagar budaya. Kedua, Makam Sultan Baabullah. Sultan Baabullah merupakan penguasa ke-24 dari kerajaan Ternate. Saat berkuasa, Ternate berhasil mencapai puncak kejayaan. Hingga kini, jasanya terus dikenang oleh masyarakat, sehingga namanya dijadikan sebagai nama bandara di Ternate. Peninggalan. Ketiga, Kadatoki. Tempat ini adalah istana peristirahatan Sultan Tidore. Lokasinya ada di Kelurahan Sosio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Pada awal abad ke-20, istana ini sempat hancur dan dibangun lagi pada tahun 1997 oleh Sultan Jafar Shah, penguasa ke-36 Kerajaan Tidore. Keempat, Benteng Tahula dan Tor. Saat mempelajari sejarah dua kerajaan ini, pasti sudah tidak asing lagi dengan dua nama bentengnya, yaitu Tahula dan Tor. Benteng Tor menjadi saksi bisu penjajahan bangsa Portugis. Sementara, Benteng Tahula dibangun oleh bangsa Spanyol pada ke-1610. Fungsinya adalah mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore.